buka dulu ya kelasnya, tadi kan belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung aja doa seperti keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan. Cukup. Teman-teman sekalian, kita ketemu di TTM kelas, insya Allah selama hingga jam 12 nanti, atau lebih juga nggak apa-apa karena kita jadi telat. Nah, kemudian agenda pada siang hari ini yaitu presentasi tugas teman-teman sekalian. Dan presentasinya nanti perwakilan saja, siapa yang siap dan ya semua siap. Oke. Jadi nanti hingga sampai jam 11 nanti untuk presentasi. Sehingga saya minta singkat padat jelas. Jadi saya minta perwakilan supaya bisa menginjak ke bab selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian inti dari penilaian tugasnya ya pengerjaan tugas itu. Di sini ya sekedar diseminasi atau sharing saja. Nanti yang kurangnya di mana mungkin bisa saya kasihkan masukan. Seperti itu. Jadi supaya dapat feedbacknya dan pengalaman yang sudah titik kekurangannya hampir sama, sehingga kalau semuanya presentasi saya pikir jadi waktunya terbuang di situ. Jadi saya mengubah strategi. Sekarang cukup perwakilan saja, hanya mungkin 3-4 dari sekian banyak 18 ini ya kalau datang semua. Nah, kalau nggak datang semua ya tetap 4 aja nanti sampai jam 11. Jadi nanti tugas yang saya nilai ya yang dari tugas yang di email. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang yang presentasi ya dapat nilai keaktifan. Saja. Oke, Mbak Silma ya. Mbak Silma akan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, Aqua. Oke, silakan sih. Klik sini, saya tak lihat di belakang. Ini di klik apa namanya? Tanda panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Utami. Saya akan mempresentasikan hasil analisis produk saya dari produk Aqua. Sebelumnya terima kasih sama Pak Adam sudah dikasih waktu. Dari sini aku akan presentasi produk Aqua. Pertama dari analisis produknya. Udah masuk ya? Lanjut. Kok nggak masuk? Ini gambarnya nggak? Dari analisis produk ini, Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau disingkat AMDK. Diproduksi oleh Aqua Holland Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Terus Aqua sendiri merupakan air mineral yang pertama kali itu
nggak kelihatan. Nggak muncul siapa? Aduh. Dari variasi produknya Aqua itu berupa air mineral, terus ada lagi variasinya berupa flash fruit. Itu maksudnya Aquanya itu ada esen rasa buah, ada rasa buah strawberry sama rasa buah orange. Terus ada lagi Aqua Reflection, dia itu produk Aqua yang botolnya itu berupa kayak batik gitu, didesain batik oleh Sebastian Gunawan. Lanjut. Next. Udah belum? Kenapa kayak gini kan? Nilai tambah. Nilai tambahnya di sini ada manfaat waktu, manfaat bentuk, manfaat tempat, sama manfaat kepemilikan. Nah di sini ada termasuk manfaat bentuk. Manfaat bentuknya Aqua itu diproses dari air pegunungan yang mengalir sendiri atau disebut juga self flowing spring. Dan komposisinya dari mineral alami dari alam yang mengandung banyak kalsium, magnesium, potasium, zat besi, sodium untuk menghindari dehidrasi dan gitu. Terus Aqua sendiri juga dikemas dalam botol-botol berbagai macam ukuran, jadi dia itu cocok untuk segala usia gitu. Terus manfaatnya tempat, Aqua sendiri bisa mudah didapatkan, didistribusikan di berbagai kayak supermarket apa gitu, makanya sekolah apa semuanya bisa mendapatkan dengan mudah. Terus manfaat kepemilikannya banyak sekarang dibuka kayak depo Aqua kayak gitu, jadi semuanya itu bisa menambah penghasilan gitu, terus memudahkan masyarakat untuk mendapatkan distribusi air bersih. Udah. Jadi Aqua termasuk jenis perusahaan dari produk manufaktur. Jadi bahannya itu diolah, bukan diolah ya, soalnya dia berasal dari bahan alam. Terus di proses produksinya itu dia disterilkan. Jadi setelah itu sudah berupa produk baru dia dipasarkan ke masyarakat. Terus pemicu proses produksinya, make to supply-nya melalui proses produksi, lalu dia dipasarkan di pasar lokal. Setelah itu dia juga dipasarkan ke pasar internasional seperti kayak Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Muncul kan? Oh. Pemurnian produknya, mereknya itu berupa Aqua. Terus di sini sebenarnya ada banyak slogan yang dipakai Aqua, mungkin itu termasuk juga dari kayak misalnya air sehat untuk semua, terus air sehat setiap saat. Terus ada lagi pemurnian dari Aqua, setiap tetes Aqua itu mengandung kebaikan kayak gitu. Terus kemasannya itu Aqua dikemas dalam berbagai kemasan, misalnya gelas plastik yang ukurannya 250 ml, ada PET 330 ml, ada 600 ml, 1500 ml, terus ada juga galon yang ukurannya 19 liter. Terus ada juga bentuk RGB atau return glass bottle, ukurannya 380 ml, itu untuk yang jadi Aqua Reflection. Terus dari ide itu ada fitur, jaminan, dan servis. Terus ada benefitnya mungkin Aqua bisa menjaga kesehatan tubuh, karena di situ kita bisa mungkin kayak pengganti elektrolit tubuh gitu. Jadi untuk menghindari dehidrasi, tekanan darah, bisa mengatur berat badan, kolesterol, terus membantu memenuhi kebutuhan elektrolit, menjaga kesehatan pencernaan, ginjal, kesehatan kulit, dan juga harganya itu terjangkau serta mudah didapatkan. Terus cocok untuk segala usia dan segala kebutuhan. Di sini ada PLC atau produk layak sikap. Itu dari pertama
dari introduksi atau perkenalan, masa perkenalan, terus dilanjutkan dengan masa pertumbuhan, maturitas dan penurunan. Itu Aqua diperkenalkan sejak tahun 1973, terus mengalami masa pertumbuhan karena distribusinya mungkin lebih meningkat, lebih banyak, dan bisa dipasarkan di segala daerah begitu. Terus masa maturitas penjualannya itu cukup stabil. Terus pernah juga dia mengalami masa penurunan karena pas kira-kira tahun 2003 itu ada isu katanya air mineralnya itu mengandung kayak Kaporit. bakteri Kaporit. Pas waktu itu sempat Aqua mengalami masa penurunan, tapi sekarang karena dari perusahaan sendiri udah menanggapi klaim itu, jadi masyarakat sudah kembali lagi ke Aqua karena Aqua ini merupakan air yang menyehatkan, yang langsung berasal dari alam gitu. Dan sampai sekarang maksudnya masa pertumbuhan, masih mengalami masa pertumbuhan. Jadi itu saja dari saya. Sekian Kesimpulannya, presentasi dari saya. Mungkin ada saran atau tambahan dari teman-teman atau pertanyaan? Adakah pertanyaan dari teman-teman? Atau dari Pak Adam sendiri? Terima kasih. Semua hal yang saya sampaikan itu sudah dijawab semua ya. kesimpulannya ngomong sendiri. Ya, menurut saya mungkin di slide keempat atau kalau tidak sudah betul di Keempat ya, betul. Nah, ketika menunjukkan ini Jenis perusahaan. ya manufaktur atau service, ini bisa kembali ke teorinya yang selesai kayak apa, yang manufaktur kayak apa, sehingga dari karakteristik jasa dan manufaktur itu, maka perusahaan atau masyarakat ini termasuk jadi alasannya itu bisa lebih kuat. Jadi pendapat ilmiah kan selalu disertai dengan argumentasi ilmiah dan kuat. Ini kan dalam bahasanya sehingga argumentasinya itu juga yang kuat. Argumentasi yang kuat itu didasarkan pada teori-teori yang ada. Teori yang ada untuk service itu karakteristiknya apa? Barang intangible, intangible kan, bukan. Kemudian ini untuk service ada kontak langsung antara produsen dengan konsumen. Ini ada atau enggak? Bentuknya, ya. Sehingga jatuh pada pilihan ini termasuk yang jadi argumentasinya dikemukakan, dan argumentasi itu berdasarkan pada konsep atau teori yang ada. Jadi ya nanti kalau untuk khususnya seandainya ada presentasi di kelas lain pun juga bisa yang disampaikan adalah argumentasi ilmiah yang berdasarkan pada konsep atau teori yang ada, sehingga tidak sehingga kuat. Kemudian coba nomor slide 4. Ya. Jadi mungkin tidak semua tidak semua manfaat bisa terjadi ada, dan juga sebaliknya tidak bisa juga semua manfaat itu ada. Jadi
Oke, selanjutnya. Ini yang barusan datang 3 orang, 2 orang, Mas siapa tadi? Eko Widodo, kemudian Mbak Nova. Udah ya, tapi barusan datang 2 orang ya. Silakan selanjutnya siapa? Jadi ini presentasinya ya, silakan Mbak. Ya, nanti ya. Hati-hati ya. Indomie Pak, Mana? Indomie yang di atas paling atas. Ini ya. Ya kan temanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba menganalisa tentang produk Indomie ya. Mbak, Kok nilai tambah langsung? ya nilai tambahnya tentang nilai tambah tempat, tentang nilai tambah Waktu. kepemilikan atau yang kriteria semacam itu saya paparkan dari saya paparkan semacam ini. Nilai tambahnya nilai tambah dari produk Indomie. Yang pertama, Indomie merupakan merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia. Ya, pastinya teman-teman semua tahu dong. Indomie itu ya Makanan kita sehari-hari. gitu kan. Yang nggak kenal Indomie berarti bukan orang Indonesia. Keriting makanya otaknya. Indomie dipasarkan cukup luas ya, di hampir di pelosok wilayah Indonesia itu ada, dan bahkan di mancanegara gitu kan. Indomie cukup menguasai pasar produk mie instan mancanegara juga, bahkan cukup terkenal di Nigeria. Harga yang ekonomis dan cita harga yang ekonomis dan cita rasa yang telah disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga Indomie cukup digemari. Harganya cukup ekonomis ya, aman di kantong. Kualitasnya juga sudah diklaim sama pasar produsennya kalau Indomie itu termasuk jenis makanan yang sehat dan bergizi, meskipun tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Ketersediaan penyajian dan mudahnya pendistribusian membuat Indomie sebagai salah satu alternatif pangan. Seperti kita ketahui dalam misalnya nih dalam bencana alam ataupun biasanya dalam stok-stok gitu kan, stok-stok Gawat darurat. stok-stok pangan kayak gitu kan, itu tuh lebih praktis dibawa-bawa kayak gitu dalam misalnya contoh aja dalam perjalanan ataupun dalam bantuan bencana alam itu tuh ya lebih mudah dalam pendistribusiannya daripada jenis makanan yang mungkin yang lebih fresh kayak gitu kan. Indomie ya maksudnya kayak gitulah, soalnya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Indomie diklaim sebagai makanan yang sehat dan bergizi oleh produsennya. Indomie mengandung gizi seperti
mineral bukan zat besi, protein, dan beberapa vitamin seperti vitamin B dan semacamnya lah. Tapi Indomie juga tidak baik jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ataupun dalam porsi yang porsi yang berlebihan kayak gitu ya. Soalnya Indomie mengandung semacam pewarna Makanan. semacam ya kayak gitu zat kimia yang tidak sehat untuk tubuh dalam jangka waktu yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Nah, dilihat dari perusahaan dilihat dari produknya. Indomie itu produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan kelompok perusahaan penghasil produk secara massal. Maksudnya tuh PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini TBK TBK terbaik. Kalau CBK perasaan ada CBK juga. dibahas di belakang. Ini memproduksi Indomie itu semacam maksudnya tuh untuk persediaan jadi itu memproduksinya dalam volume yang banyak kayak gitu ya, bukan ya macam itu. Perusahaan ini membuktikan Indomie masih mempunyai kualitas yang kualitas yang baik dari pertama kali muncul gitu ya, dari pertama kali diproduksi tahun 1972-an kayak gitu hingga sekarang masih dipercaya oleh konsumen bahwa Indomie itu masih menjaga kualitasnya. Ya Allah, kemana tulisan perusahaan Indomie termasuk tadi udah dibahas dari dalam awal, Indomie termasuk makanan yang bergizi, jadi produknya bisa maksudnya tuh ya baik untuk dikonsumsi kayak gitu, walaupun tidak boleh untuk ya maksudnya tuh seperti itulah. lanjut. Ini tulisannya apa? Perusahaan dilihat dari pemicu proses produksi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berproduksi untuk pasar. Artinya bukan hanya untuk persediaan kayak gitu. Ya maksudnya tuh biar menyebar kayak gitu kan, bukan hanya untuk yang sesaat ataupun ya untuk pasar bisa didiskusikan secara luas. Produk paling sukses dari perusahaan milik Sudono Salim ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 sebagai mie instan dengan harga terjangkau. Harga terjangkau kayak gitu, aman di kantong lah, ekonomis, sehingga bisa dari awal hingga sekarang maksudnya tuh dari semua kalangan kan bisa menjangkau untuk membeli kayak gitu, bukan hanya kalangan tertentu. Indomie merupakan market leader produk mie instan di Indonesia yang hampir maksudnya tuh namanya itu masih tetap melekat di hati, mudah dikenali gitu kan, apa ya, udah menguasai pangsa pasar kayak gitu. Bahkan yang bepergian ke luar negeri kan juga bepergian jauh kayak gitu kan. Kita yang berada di sini juga kan masih bisa mengonsumsi Indomie kayak gitu dibanding instan yang lainnya. Posisinya kuat dan posisinya yang kuat dan strategi promosi dan pemasaran yang besar.
maksudnya tuh namanya udah masih posisi yang kuat dan strategi promosi dan pemasaran yang bisa. Metode promosi iklan di media elektronik dan cetak mensponsori berbagai acara serta instalasi iklan billboard secara luas. Pernah dengar Indomie mengadakan kompetisi Indomie Duder gitu kan, sama diikuti oleh para pelajar kayak gitu, karena menganggap bahwa pelajar ataupun anak muda adalah konsumen masa depan. Indomie dikenal dengan tagline-nya Indomie seleraku gitu kan. Coba nyanyi. Pernah dengar nggak? Indo. Jenggreng. Indomie sudah berada pada posisi matur ataupun posisi yang stabil dalam pangsa pasarnya. Brand equity yang sangat kuat, udah melekat dalam artian hampir semua konsumennya itu mengenal ini Indomie kayak gitu kan beli di warung-warung kayak gitu membeli mie instan dengan beli Indomie kayak gitu kan, lebih ke ini apa sih ya, udah seperti top brand dari Mie. mie instan. Kenapa nggak Sarin? Komponen produk mengikuti merek, idea dan kemasan. Mereknya udah jelas ya seperti itu ya. Udah nge-brand gitu. Idea. Harga yang ekonomis dan cita rasanya yang telah disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga produk mie instan ini sangat digemari. Poin kedua, cita rasa semakin bervariasi dan selalu berinovasi. Bervariasi cita rasanya, banyak macam ya kayak gitu. Ada rasa soto, ada rasa ayam bawang, ada Indomie goreng, Indomie rebus gitu kan. Selalu berinovasi gitu, dalam promosinya selalu berinovasi. Kemasan, dilihat dari kemasannya, kepraktisan penyajian sehingga Indomie sebagai alternatif pangan, mudah pendistribusian hingga telah menguasai pasar global. Ya, pasar global, bukan hanya pasar nasional, bahkan di pelosok-pelosok daerah Indonesia ataupun bahkan di mancanegara kayak gitu, sudah menguasai pasar global. Produk life skill of Indomie. Dilihat dari siklus ini ya, siklus dari Indomie. Indomie saat ini berada pada posisi matur atau sudah stabil dalam pasarnya, brand equity yang kuat sehingga menjadi top of mind merek mie instan di Indonesia. Ya, masih harus promosi untuk menekan customer konsumen. Ya kan kadang kan kalau jika produk itu sudah menguasai pasar biasanya kan ada yang ingin menyelipnya kayak gitu. Jadi harus promosi juga harus lebih digencarkan untuk tetap di hati para konsumen kayak gitu. Indomie sempat direbut pangsa pasarnya oleh mie sedap pada tahun 2003, hingga waktu itu tuh pangsa pasar Indomie menurun. Sebelumnya juga pernah mengalami ketidaksiapan menghadapi persaingan hingga mengalami kemunduran di masa lampau. Sebelum masih awal-awal dalam pemproduksian kayak gitu, masih belum siap menghadapi persaingan di persaingan pangsa pasar, pernah mengalami penurunan atau kemunduran pemasaran. Gencarnya promosi dan strategi marketing yang
yang makin berpengalaman, Indomie tetap eksis hingga sekarang menguasai pasar lokal dan global. Kesimpulan, proses perluasan pemasaran yang inovatif dan kreatif seperti mengadakan ajang kompetisi dan promosi sangat mendukung eksistensi pangsa pasar produk. Dari PT Indo Sukses Makmur Tbk ini sudah membuktikan bahwa produk yang dihasilkan sejak tahun 1972 hingga sekarang masih mempunyai kualitas yang baik dan tetap eksis, bahkan menjadi top of mind merek diincar oleh masyarakat. Sudah selesai ya, terima kasih. Apa namanya, bagus. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dikomentari. Pertama adalah nilai tambah. Langsung saja, nilai tambah ada apa aja sih? Jadi langsung pada poin-poin yang ada di sana, yang tadi punya Mbak Silma itu menyebutkan pada pokok 4 hal itu bisa semuanya ada atau hanya ada satu atau ada apa. Jadi langsung saja, ini judulnya kan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini apa? Jadi ada nilai tambah waktu, nilai tambah manfaat, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat apa? Ini jelas. Habis itu baru ini apa? Diperjelas dengan secara jelasnya yang lebih detail. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nilai tambah berdasarkan teori yang ada di buku itu ada 4 atau 7. Jadi terlihat tidak kayak tanda petik ngarang ya, karena kan ada dasarnya, ya kan? Jadi nilai tambah waktu karena tingkat penyajiannya ya, basic. Kemudian mau diteruskan dengan penjelasan yang lain detail lagi, monggo silakan. Tapi kan kembali dulu ke konsepnya. Kalau ini kan tidak terlihat, kurang terlihat manfaat apa, ya. Jadi tunjukin dulu. Kemudian tadi perusahaan dilihat dari produk atau dari proses. Yang tadi nyebutin make to supply, make to order. Nah, pemahamannya perlu diluruskan sedikit ya. Jadi tidak hanya untuk tadi menyampaikannya ini untuk mensuplai pasar, tidak hanya menyediakan pasar, itu masuk supply semua itu pengertiannya tadi itu. Jadi sudah disampaikan kalimat kontradiktif, tetapi sebenarnya dua hal itu sama tadi kan. Ini make to supply untuk menyediakan pasar, tetapi tidak hanya, jadi tadi intinya kan untuk mensuplai, jadi tidak hanya menyediakan di pasar. Nah itu berarti yang sama, tapi dengan kata hukum tetapi kan kontradiksi kan, membandingkan saya itu tinggi tetapi rendah kan nggak nyambung. Nah seperti itulah tadi jadi benar ini make to supply, tidak order, tidak berdasarkan order, lebih kepada make to supply untuk menyediakan di pasar dengan dia teknik tertentu seberapa besar yang diproduksi. Jadi tidak make to order, sudah benar. Cuman penjelasannya tadi yang mungkin karena slip of tongue, karena grogi kemudian terpleset. Tapi kalau penjelasannya sudah benar. Jadi dan lebih baik kami sampaikan di sini make to supply, make to order apa. Jadi kayak menjawab soal
eh, kayak gini, habis manajemen operasi kelas kedua apa? Ya sudah kan jawab pertanyaan. Oh habis ini kan Pak, saya keluar dulu, habis itu sholat, habis itu makan, habis itu mata kuliahnya siapa ya itu yang dosennya namanya ini, ini nggak jawab persoalan. Maksud saya ya. Oke, ini nah seperti ini komponen produk kan langsung ini memang ada di dalam konsepnya melt, idea, kemasan dan seterusnya ya. Nah, mungkin kemasan di sini ya fokus pada kemasannya bagaimana. Kalau mudah didistribusikan hingga ke pasar global, baik itu tentang distribusi. Nah, kemasannya bagaimana? Ya, fokus pada itu. Jadi penjelasannya ya fokus kepada kemasannya. Ya. Oke. Saya komen pada masalah cara menjawabnya. PLC-nya saya pikir sudah benar maturity ya. Maturity saya pikir saya juga pendapat untuk aqua tadi menurut saya juga maturity bukan growth kalau menurut saya. Karena sudah pada posisi ya topnya itu sudah malah mungkin mau ditopin lagi mungkin nggak tahu masih bisa atau enggak ya. Oke, satu lagi ya. Apa tanya atau presentasi? Oke silahkan. Kayak gini mau tanya apa saya nggak jelas, makasih tanya apa Mbak? TBK itu perangkat baru dengar ini. Kalau yang saya tahu TBK terbuka. Nah, kalau saya terus baru dengar yang ini TBK tadi. Jadi pengetahuan saya TBK terbuka. Nah, nanti silahkan dicari coba di googling. Ada filenya ya. Tapi di situ saya udah kirim. Belum saya download. Ada sih tapi kan belum saya download. Oh ini harus saya tutup dulu. Namanya di bawah ada itu. Iya. Ini tadi Pak kelewat tempat itu. Ini gitu. Ini kan. Iya iya. Silakan di konversi ini Mas. Di konversi yang anggapan. Oh balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papan. Ini gambarnya. Nggak muncul ya? Dari awal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk refleksi. Jadi
saya dan sudah beredar di pasaran, sehingga saya apa ya namanya Tarik. keinginan untuk melakukan. Nah di sini tentang histori dari triplek itu sendiri. Triplek ini adalah triplek ini diberikan saya oleh Mr. Yamamoto 1950 dari Jepang, sehingga sebagai penggagas didirikannya perusahaan kayu lapis pertama di daerah di provinsi Banten, Indonesia. Dan selanjutnya Mr. Yamamoto ini memproduksi apa namanya Tam. menggagas untuk mendirikan sebuah perusahaan perusahaan triplek ini. Terus pertama produksi tahun 1953 dengan total produksi cuma 6.000 biji saja, karena itu baru pertama dan uji coba bahwasanya triplek ini bisa dipasarkan di Indonesia atau tidak. Ini pertama untuk lokal gitu. Dan yang selanjutnya itu dibuat oleh tenaga kerja Indonesia, karena bisa yang mau ini istrinya orang Indonesia, jadi dia merekrut orang Indonesia supaya nantinya bisa berkembang di Indonesia. Dan yang selanjutnya yang Simboyan untuk pertama kali diproduksi sampai dengan tahun 2008 itu masih Simboyannya falsafah produk kami adalah kualitas. Yang selanjutnya. Nah, sekarang triplek sendiri produksi awal sampai tahun 1990, corak warnanya itu masih sangat sederhana sekali ya, masih tetap warna asli kayunya. Jadi produksinya itu juga masih sedikit dan masih relatif sedikit. Terus juga corak warnanya masih tetap sama. Dan yang kedua, ukurannya dan masih ukuran normal triplek, yaitu triplek ukuran 3 mm, terus ukuran 2240 mm kali 100 kali 1120 mm atau 96 kali 48 inci kali 1/8 inci. Dan ini ada nilai tambah variasi produk yang diproduksi saat ini, yaitu ada banyak macamnya. Yang tadinya cuma hanya seperti warna aslinya kayu, sekarang sudah banyak motifnya. Itu banyak sekarang bisa dilihat oleh teman-teman bahwasanya ada yang coraknya seperti apa awan, ada yang bergaris-garis dan lain sebagainya, yang bisa dilihat sendiri. Dan nilai tambah bisa dilihat aja ya. Jadi nilai tambah yang sekarang beredar dari dulu, mungkin tripleknya warnanya masih sederhana, sehingga ada inovasi baru dan yang terbaru bahwasanya lebih beragam ukurannya, dari ukuran cuma tadinya hanya 24 jadi 38, ada yang 50,1, ada yang 50 cm itu panjang dan lebarnya. Dan lebih beragam coraknya. Jadi tadi seperti yang sudah dilihat bahwasanya lebih beragam coraknya, tidak seperti yang pertama diproduksi dari tahun 1953 1990 itu. Sekarang sudah beragam warnanya karena apa namanya kegunaannya pun akan beragam pula. Yang tadinya cuma mungkin dari alat membuat meja ataupun buat kursi aja, tapi bisa dikembangkan menjadi untuk lipat, alat apa namanya produk untuk lipat, bahan dasar lipat angin maksudnya, dan banyak lagi. Dan lebih kuat di sini, bahwasanya yang dulu mungkin ada inovasi bahwasanya kalau triplek kalau di cuaca dingin itu akan gelembung. Nah dari sinilah mereka menginovasi bahwasanya supaya triplek nggak kembung itu seperti apa. Nah di situ ada yang di dalam proses produksinya itu ada namanya gluing itu
bahwasanya kalau kita kalau kalau kita masukin bahan tripleknya itu dari papan muka, papan tengah, papan muka itu di pressnya, press gluing itu dia pakai lem langsung khusus pemesangannya itu dari itu namanya lemnya itu N12 sampai 17 N17 itu lem itu sangat kuat sekali, jadi dalam cuaca apapun itu triplek akan lebih kuat, dan yang selanjutnya tahan lama. Sebenarnya sama aja, lebih kuat dari tahan lama ini. Tahan lama berarti dia tahan propos. Ketika dia dalam cuaca tertentu, biasanya kan kalau triplek biasa akan menggelembung ataupun ada patah-patah dan lain sebagainya, itu bisa diakumulasikan bahwasanya triplek itu lebih tahan lama. Nah, yang terakhir tahan terhadap cuaca. Nah, di sini saya tadi sudah dijelasin bahwasanya lebih kuat, lebih tahan lama, berarti tahan terhadap cuaca. Akhirnya di situ bahwasanya triplek dibikin itu sedemikian rupa melalui inovasi sedemikian rupa sembari waktu berjalan, sehingga pasar itu tidak meninggalkan produk yang sudah dipesan, sehingga bagaimana supaya kita bisa mengekspor ke negara yang cuacanya berbeda gitu. Nah, di sini inovasi produk yang seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya di sini ada gambar bahwasanya pemilihan bahannya itu harus selektif, bahwasanya misalkan peranti merah itu tidak harus dengan dinuang karena warnanya beda. Kalau misalkan kayu dinuang itu warnanya kan hitam ke kuning-kuningan. Kalau misalkan peranti merah itu kan, kalau misalkan ada mata kayu itu kan harus dibuang karena di dalam seksinal triplek itu karena biar kelihatan, oh ini ada apa, ada cacat nih. Nah, di sini bahwasanya kita harus bisa memilih apa namanya bahan bakunya. Dan yang selanjutnya ini di sini setelah bahan baku itu sudah jadi, mereka itu melihat ini kalau kita lihat di sini adalah bagian refine itu mencek ulang bahwasanya ini ada mata kayu, ini harus dibuang, harus diganti dengan yang bukan mata kayu supaya nanti pas produknya jadi itu tidak ada hal yang mengganggu. Dan karena di sini adalah kayu, itu perlu adanya rendemenisasi. Rendemen kayu itu misalkan dalam tahap pengupasan itu harus semuanya harus kepakai, dan sehingga lebih efektif bahan, lebih efisien bahan. Jadi tidak ada yang terbuang sehingga semuanya kepakai. Jadi sini sebenarnya kalau kita lihat lebih jelas, kalau lihat lebih jelasnya ini adalah yang di tengah, papan tengahnya itu bekas kupasan daripada kayu yang sudah dikupas. Itu pertama kupas itu tidak dibuang tetapi dihancurkan dan jadilah papan-papan yang seperti ini. Ini tadi contoh yang pertama itu bahwasanya triplek dulu cuma bikin buat kursi, meja dan alat-alat yang sederhana, tetapi dengan inovasi yang baru bahwasanya bisa di flooring, bisa buat flooring, ada yang buat kipas dan lain sebagainya, ya, alat-alat rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga itu semuanya bisa diinovasi dari awal, dia lebih beragam gitu. Nah, ini tadi lebih kuat penjelasan sebenarnya sudah tadi dijelaskan bahwasanya ini bagian gluing. Jadi nanti ada keluar di sini ada ini yang dimasukin sama orang ini adalah papan tengah. Nanti dia papan mukanya di sini. Nanti papan tengah lagi, nanti papan muka. Jadi namanya triplek itu mungkin teman-teman ada yang tahu. Triplek itu itu 3, plek itu lapisan. Jadi papan muka, papan tengah, papan muka. Dibentuk, di press di sini. Nanti dia akan keluar. Berbentuk sudah berbentuk triplek. Nah. Dan yang selanjutnya
inovasi terhadap pasar, menanggulangi kelangkaan bahan baku sehingga pasar kecewa. Yang tadi itu yang saya jelasin tadi sebetulnya sempat tadi saya jelasin bahwasanya kelangkaan bahan itu pasti muncul karena kayu itu tidak selamanya itu ada. Kayu itu tidak selamanya pasti ada. Karena kelangkaan bahan itu bisa nanti kan konsumen jadi kecewa. Ini bahan harusnya mereka lagi ramai pasarnya, tapi produknya nggak ada. Nah itu dia tidak ada kekecewaan di pasar. Jadi tiap produsen, tiap perusahaan dengan mengadakan terobosan bahwasanya gimana caranya supaya kelangkaan bahan ini bisa tertutupi dengan cara itu tadi peranti merah. Gimana supaya peranti merah ini kan bahannya itu harus nunggu 100 tahun atau sampai 50 tahun kan nggak mungkin dong kita nunggu 50 tahun baru gitu itu pokoknya kalau peranti merah sangat sulit, besarnya juga lama, makanya diganti dengan pohon tengkawang. Tengkawang itu sama kayak peranti merah, kalau dikupas sama, cuman agak lembek. Kalau dikupas 1,5 mili itu agak lembek. Jadi itu aja. Kalau misalkan nanti ada penjelasan yang kurang dari sini bisa ditanya. Jadi yang selanjutnya meningkatkan kualitas. Di sini tadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya mereka kadang-kadang kalau di cuaca yang itu ada tumbung ataupun bayangan kalau produk yang nanti diekspor ke Jepang itu biasanya di Jepang itu sangat teliti sekali karena ini produk dari Jepang sebenarnya. Orang Jepang yang dulu pertama kali bikin triplek dibikin di Indonesia, akhirnya dikembalikan lagi ke triplek itu ke Jepang. Tetapi sangat teliti bagaimana caranya supaya ataupun misalkan pesaing dari Jepang sendiri ataupun misalkan konsumen, sehingga di sana itu gimana caranya supaya nge-gap produk dari Indonesia supaya tidak bisa masuk ke sana, tetapi mereka juga sebenarnya butuh gimana caranya ngilangin bayangan ketika kita cek sinar warnanya itu ada hitam. Nah ini dia mesinnya, ini adalah mesin cek sinar. Mesin cek sinar ini ketika kita masukin triplek yang sudah jadi, itu nanti bayangannya itu akan terlihat. Kalau bayangannya terlihat, balik lagi, dia nggak mau muncul dari sini. Terus juga ada papan tengah kembung. Papan tengah kembung itu dalam proses refinery ketika kita mau nyambungin bahan itu, yang di bahan ada benangnya itu. Di dalam triplek kalau kita buka tengahnya itu pasti ada benang Pak. Nah benangnya itu mungkin lemnya terlalu berlebihan. Karena untuk menyambungnya itu lemnya terlalu berlebihan ataupun jarak untuk air buat ngademin lemnya itu yang panas itu terlalu banyak tumpahnya, jadi mereka kembung di sayunya itu di papannya itu ketika di hot press, di bagian hot press itu keluarnya kembung. Akhirnya kalau dicek di sini gagal eliminasi. Dan yang selanjutnya ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwasanya ada rendemen yang kupasan yang masuk ke dalam rendemen bahan yang mau dibuat itu dibikin tengah papan tengah, dan ini masuk ke kelangkaan produk bahwasanya mereka mempunyai inovasi gimana kalau misalkan benar-benar langka bahannya, mereka menggunakan pohon kelapa. Tahun 2008 itu mereka menggunakan pohon kelapa itu dikupas, tapi ketika di dryer, di bagian pengeringan itu hancur. Nah gimana supaya nggak hancur? Akhirnya pisau dia memesan pisau dari Jepang, khusus pisaunya, sehingga ketika ngupas kayu di bagian rotasi itu dia kupasannya lembut, sehingga ketika di proses di bagian dryer itu dia keringnya itu normal. Nah akhirnya dia untuk papan tengah kayu kelapanya itu. Nah tetap kalau kayu papan muka itu ya halusnya itu tetap itu aslinya, yaitu misalkan meranti merah, meranti putih, tengkawang, binuang ataupun martawang, ini biasanya yang berpapan muka. Dan yang selanjutnya tadi yang pengertian triplek itu kan saya bilang tiga lapisan. Tri itu 3, flag itu lapisan. Ini
1, 2, 3. Dan jenis perusahaan triplex 3 ini dilihat dari produknya. Perusahaan ini termasuk jenis perusahaan manufaktur, yaitu bahan baku yang diolah dan diproduksi menjadi barang jadi dan selanjutnya tetap dipasarkan di lokal maupun internasional. Jenis perusahaan yang dilihat dari pengisi proses produksi, yaitu nexus supply, karena perusahaan tersebut melakukan proses produksi dan setelah sudah jadi barang jadi lalu dipasarkan baik pasar lokal maupun pasar internasional. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya mereka membuat produk itu untuk menanggulangi permasalahan produknya, juga mereka mengambil orang luar negeri untuk mengecek langsung produknya. Komponen produk itu sudah jelas ya, mereknya Priwi dengan logo burung merak hijau. Ini kalau bisa dilihat ini burung merak hijau, biasanya nempel di itunya, di papannya itu, di papan triplexnya. Biasanya kalau kita beli ada tempelan papan, ada logo merak hijau. Artinya pertama itu lingkungan, yang kedua itu tidak merusak lingkungan. Artinya perusahaan tersebut misalkan bahannya tidak ada, dia membuat hutan buatan, artinya hutan produksi. Jadi sehingga dia punya perencanaan seperti skenario planning 2 tahun kemudian barang ini nggak ada. Jadi tahun ini dia menanam, sehingga nanti pas di sana tanaman yang ini udah gede, di sana habis, ini udah bisa diproduksi. Dan kemasannya pembungkus triplex ini kemudian yang plastik transparan, biar terlihat bahwasanya itu benar triplex yang dipesan atau tidak. Jadi setiap konsumen atau pasar itu bisa melihat sendiri, oh ini dia benar punya saya. Ya, dan diikat dengan plastik ataupun kaleng gitu. Kaleng itu seperti ini. Jadi ini biasanya untuk ke luar negeri untuk ekspor. Itu kan kalau dimasukin ke kontainer itu tidak goyang dan tidak berantakan gitu. Dan yang selanjutnya itu ide produk. Misalnya ada benefit, produk, terus jaminan, layanan, dan servis. Sudah jelaslah bahwasanya tadi saya sedikit singgung masalah ide produk ini. Bahwasanya di situ sudah triplex ini sudah dikemas sedemikian rupa sehingga terus sudah melekat di hati masyarakat bahwasanya triplex itu paling unggul di Indonesia. Kenapa? Pada dasarnya pertama itu servis dalam pengiriman itu lebih cepat, terus juga kualitasnya lebih bagus. Kalau diteliti secara ilmiah, kita kalau misalkan diteliti secara ilmiah, mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwasanya ini tahan cuaca, tahan panas atau tahan dingin. Itu ada laboratorium khusus yang bisa dilihat di perusahaan itu sendiri. Dan jaminan produknya pun bisa dilihat sendiri. Tinggal ambil triplexnya. Kalau misalkan tiap perusahaan, tiap pasar itu ingin membuktikan, tinggal cek aja, masukin ke dalam kulkas, tinggal potong triplexnya, masukin ke dalam kulkas, itu dalam suhu yang berapa derajat Celcius ataupun minus berapa derajat, itu dia membunggak sesuai dengan apa yang diomongkan tidak, itu bisa dicek langsung. Nah di sini ada salesnya untuk product life cycle. Atau ini yang tahun 1953 itu pertama produksi, jadi lebih sedikit, dan itu tahun 1970 itu ada peningkatan, 1990 lebih banyak produksinya karena waktu itu proses produksi terus dengan bahan yang melimpah dari Sulawesi dan Kalimantan itu dia sudah bisa mencukupi produknya, sehingga untuk konsumen itu udah bisa tercukupi.
Kenapa tahun 2000 itu lebih rendah? Karena waktu itu, waktu zamannya Presiden Megawati, itu untuk produk lobby itu ditutup, tidak boleh diambil lagi, ataupun misalkan tongkang yang mau ngambil bahan dari Kalimantan dan Sulawesi itu tidak diperbolehkan karena ada peraturan khusus untuk logging gitu. Terus juga ini ada masalah dengan perusahaan itu sendiri. Mr. Yamamoto ini meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 ini. Jadi perusahaannya itu diambil alih ataupun dilelang gitu, kayak semacam lelang gitu. Ada transisi kepemimpinan gitu. Terus diambil oleh 3 perusahaan, yaitu Bakri PBK, terus juga ada Bakri Group maksudnya, dan Triwi Group. Triwi Group itu maksudnya Sriwijaya, ada di situ udah masuk ke yang depannya Triwi aja. Sriwijaya Airline berarti masuk juga, Mas? Hah? Sriwijaya Airline. Iya. Itu Sriwijaya. Bukan Sriwijaya yang di Palembang, itu kan pabrik triplek juga itu. Cabang dari Triwi ini. Tahun 2010 ini ada peningkatan yang drastis. Dan ini sebenarnya dari tahun 2005 ke 2010 itu ada peningkatan karena Presidennya SBY itu, waktu zaman Presiden SBY itu membebaskan untuk mengambil log dari sana. Jadi waktu itu juga ada Bakri kan, Bakri juga masuk ke kabinet SBY. Jadi log ini bisa diambil langsung dari Kalimantan, jadi melimpah lagi, bisa ngambil memproduksi lebih besar lagi. Ya. Jadi pasar lagi banyak, tapi bahan tidak ada waktu di sini, sehingga mereka sampai ngupas kelapa itu, pohon kelapa dikupas itu lantaran nggak ada bahan. Jadi tahun 2010 ini mereka banjir order dan banjir bahan. Dan kesimpulannya, Triplex juga adalah produk Indonesia dengan rekomendasi produk dari Jepang, sehingga produksinya tidak dapat diragukan. Masalah kualitas dengan simbol logo burung merak hijau yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa saja arti merak hijau itu ramah lingkungan, itu bisa diartikan produk tersebut ramah lingkungan, dan juga produk Triplex ini terus bervariasi ukurannya, warna dan coraknya itu lebih bervariasi, dan kegunaannya lebih lengkap dan selalu berinovasi, sehingga kembaliannya falsafah produk kami adalah kualitas. Dan sebenarnya ini dirubah tahun 2008, jadi pelanggan puas terus, tidak falsafah produk kami adalah kualitas, jadi pelanggan puas terus. Kalau pelanggan puas terus berarti kualitasnya bagus. Belum tentu kualitasnya bagus tapi produknya bagus. Produknya bagus belum tentu pelanggannya puas maksudnya. Jadi di sini diganti semboyannya, jadi pelanggan puas terus, bukan falsafah produk kami adalah kualitas. Dan terus masalah pelayanan itu, pelayan pasar yang gampang diakses, email, telepon langsung, ataupun langsung datang ke perusahaannya itu bisa dilayani secara spesifik keinginan kita gitu. Bisa dipesan juga jauh-jauh hari, itu bisa. Dan sama diakses, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen tidak susah untuk memesan, dan jaminan tepat waktu maksudnya mengenai produk yang tidak sesuai atau masalah yang direkomendasi tadi, dan konsumen bisa menghubungi customer service 24 jam 5 itu aja. Kalau ada kekurangan, saya mungkin lebih banyak kurangnya, jadi mohon masukannya daripada diri dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah kerja di Triwi, Mas? Nah, dulu pernah kerja di Triwi? Kenapa? Ya karena terlihat menguasai menguasai
ya proses produksi, sehingga apa namanya cocok kalau untuk di bagian pemasaran gitu. Sehingga menamai mata kuliahnya juga manajemen pemasaran ya. Ngantuk masa itu pulang kerjanya jam Jadi 8. untuk bagian pemasaran cocok ya, ya cocok Pak. Ya banyak informasi yang kita dapat tadi terutama tentang riwi dan proses produksinya, tetapi jangan lupa dilupakan bagian tugasnya apa tadi tentang komponen produk, ada ini itu perlu juga dijelaskan dengan detail juga. Kalau menjelaskan tentang triflex riwinya berikut dengan proses produksinya sudah sangat bagus. Nah, cuman perlu juga dipertajam juga untuk pembahasan tugasnya tentang apa namanya komponen produk, kemudian jenis perusahaan berdasarkan aliran prosesnya, kemudian sekarang PLC-nya sudah sampai mana, cara menentukan PLC-nya tadi ada apa namanya, ada hal yang menarik saya pikir yang tidak dilakukan oleh dua presenter sebelumnya ya, cara menentukan apa namanya, ada tabulasi ya tadi ya. Nah ini dia ya, bagus. Cuman kemudian tidak ditutup dengan ini masuk di fase apa ya kan? Kan PLC ada 4 fase ya, load, production, load, kemudian maturity, kemudian design. Nah, ini termasuk di mana? Ketika melakukan itu kan kita bisa melihat ketika kita menentukan oh ini di fase load, oh ini fase production, ini di fase maturity ya kan. Nah itu kita bisa menentukan itu berdasarkan data. Kalau yang tadi sebelumnya tidak menampilkan data meskipun sudah menetapkan bahwa ini pada fase maturity, ada yang good ya. Mas Widianto tidak menuliskan meskipun sudah menyampaikan datanya. Sudah bagus sebenarnya. Ada datanya, kemudian habis itu tinggal menentukan aja. Kalau kayak gini kira-kira dia di fase mana ini? Ya, karena kan kita bisa lihat dia masih di fase introduction di sini kan apa namanya di awal masih banyak promosi, belum banyak sekian ibunya ini. Kemudian fase sini adalah fase apa namanya dulu ya, dulu. Oke, anggap ini bentuknya 100 itu oke, bisa saja nanti dia saya pikir fase maturity sudah di semua di sini. Tetapi dalam fase maturity itu mengalami peningkatan penjualan, sehingga saya pikir di fase ini sudah mulai maturity, meskipun di dalam fase maturity itu sudah terjadi peningkatan. Produksi ketika fase maturity kan dia lebih stabil apa namanya, tingkat penjualan tinggi, stabil laku. Oke, atau kalau ini memang masih di ternyata 2015 lebih tinggi lagi sini, berarti bisa saja di sini ini masih fase growth. Apalagi kalau bisa ditampilkan data per tahun, tidak 10 tahunan, akan lebih kelihatan chartnya, akan lebih kelihatan. Cuman tinggal ditutup dengan pertanyaan saya itu dijawab, oh ini fase ini dasarnya adalah
ini, kelihatan ilmiah. Itu yang sambil nahan ini gatel. Oke. Ya. Oke, saya menggunakan setengah jam untuk masuk ke materi ya. Jadi saya cukupkan untuk presentasi teman-teman sekalian, 3 presentasi. Kemudian dari situ bisa diambil refleksi untuk tugasnya masing-masing yang kalian buat. Nah, tugas yang Anda buat tetap nilai nanti berdasarkan portofolionya. Ya, ini hanya sebagai salah satu feedback ke Anda dengan sampel tiga presenter. Nah, intinya sama ketika berpresentasi di secara akademis ini ya sampaikan dengan ini ya, salah satunya adalah sampaikan argumentasi data-data seperti itu tadi, sehingga kita bisa ngomong secara ilmiah juga. Oke. Mungkin ini nggak selesai, nanti yang modul keempat bisa saya lanjutkan di TTM hari Jumat ya. Insyaallah nanti kita teruskan. Ya. Tentang model pemilihan lokasi ini, modul keempat adalah tentang pemilihan lokasi. Tadi ini ada sebelumnya enggak sih? Ya, ada tahu-tahu itu aja. Oke, judulnya adalah strategi lokasi dan kapasitas. Yang pertama kita akan membahas tentang model pemilihan lokasi. Jadi di situ ada 3 model pemilihan lokasi pertimbangannya. Pertimbangan pertama adalah regional, skalanya lebih luas. Mau nentuinnya di mana? Kalau di Indonesia di daerah mana? Provinsi apa? Di kabupaten mana? Atau kota mana? Kemudian lokal skupnya lebih kecil lagi. Kemudian yang tapak atau site itu pertimbangannya sudah pada lokasi perusahaannya. Nanti pembahasannya ada pada di lokasi perusahaan itu. Pembahasannya mungkin nanti di mana letak departemen produksinya, di mana nanti letak untuk administrasinya, untuk pemasarannya, dan udah di lokasi perusahaannya. Tapi kalau yang di atas ini masih yang buat mungkin daerahnya, kabupaten ini. Nah, kabupaten ini kenapa? Karena regulasinya tidak terlalu banyak, UMR-nya rendah, dekat pelabuhan. Jadi itu pertimbangan. Dekat ibu kota atau alat transportasinya juga mudah, jalan ya infrastrukturnya bagus. Nah, itu pertimbangan 2 hal. Ini lebih luas. Kemudian ini sedikit kalau ini sudah pada situsnya, site atau tempatnya perusahaan itu. Misalkan tadi Sriwi ada di Banten, di desa apa dan seterusnya, ya di perusahaan itu. Nanti udah bicaranya pada di mana letak produksinya, diletakkan di mana, gudangnya letakkan di mana. Oke, jadi ketika memilih lokasi itu, Anda mau bisnis, membuka usaha, pemilihan lokasi, milih lokasi yang bagaimana? Strategisnya adalah kriteria apa? Ya, kriteria ini. Terus saya buka tadi Sriwi, strategisnya di mana? Dari sisi lokasi yang lebih luas. Saya pengen nanti bisa untuk ekspor juga. Kalau untuk mendatangkan bahan juga mudah, mungkin dari luar pulau atau di luar negeri, maka pertimbangannya mungkin lebih pada ya dekat pelabuhan, pinggir pantai. Atau kalau usahanya itu mining, pertambangan,
saya harus dekatkan dengan lokasi tambang itu. Maka Freeport ada di Papua sana, pasti di sana masa pabriknya di sini. Tidak mungkin. Alat-alatnya masih di sana, meskipun punya kantor administratifnya mungkin di Jakarta ada, di asalnya sono juga ada di Amerika. Tetapi kan lokasi untuk produksinya ya jelas di tempat adanya tambang itu nggak mungkin enggak. Pertimbangan regional yang skupnya tadi lebih luas itu apakah terdapat pasarnya, atau Anda bisa membahasnya untuk menempatkan atau memilih lokasi secara regional. Anda bisa mempertimbangkan saya pilih dekat dengan pasar. Dekat dengan pasar. Pasar itu pengertiannya apa? Konsumen. Ya, pelanggannya, konsumen. Bukan kemudian selin pasar, selin itu ya, bukan itu. Ya, kalau itu tempat, itu ya pasar juga. Tetapi dalam hal ini pengertiannya adalah pelanggannya, konsumennya, customer-nya. Nah, ketika memilih tempat seperti pabrik Aqua tadi, Priwi, kemudian pabrik Indomie tadi, apakah kemudian perlu dekat dengan pasar? Si pabriknya itu perlu nggak dekat dengan pasarnya? Tidak kan? Dia tadi pasarnya hingga sampai ke Nigeria, yang Indomie tadi. Juga di Priwi dibalikkan ke Jepang lagi. Apakah kemudian perlu juga sampai membangun sana? Sementara mungkin tidak. Nanti kalau misalkan memang semakin besar pasarnya yang di Nigeria, mungkin bisa juga membuat cabang perusahaan pabrik yang ada di sana. Tapi sementara kan pabriknya yang dari Indonesia, kemudian karena ini produk barang hasil manufaktur, kemudian bisa didistribusikan dengan mudah lewat berbagai macam alat distribusi itu, sehingga tidak perlu dekat dengan pasar. Beda lagi kalau usahanya Anda itu rumah makan, nah maka pertimbangannya, wah saya Mbak mau ambil franchise kebab apa gitu ya. Nah, secara regional mungkin Anda pilih mana nih, kota mana yang ramai, yang lihat data penduduk nih, data penduduk Indonesia, lihat BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, yang paling banyak ternyata kalau di Pulau Jawa di Jakarta, kemudian di mana Jogja, Surabaya dan sebagainya. Kemudian ada juga melihat karakteristiknya. Kalau secara demografis, orang-orang yang tingkat pendidikan sekian, berapa dan sebagainya. Bisa Anda lihat itu, sehingga Anda bisa menempatkan, oh saya tak buka cabang di 2 kota. Jadi itu pertimbangan masih regional. Nanti kalau site, ketika Anda buka kebabnya itu, gimana Anda layoutnya, itu nanti di site. Ini masih dalam kerangka itu. Kemudian material, ketersediaan material. Ini biasanya perusahaan apa ini? Kacang, Pak. Kacang. Ya, pati. Pati banyak kacang. Ya kan pertimbangannya seperti itu. Oke, ya. Terus yang lain apa? Yang lain apa? Bisa nggak misalkan? Nah? Teh. Ya. Oke. Teh, ya teh menarik. Kalau teh atau teh apanya ini? Perusahaan apanya ini? Saya ada teman yang di Puncak tuh, dia di perusahaan perkebunan teh. Nah, Terus juga Sariwangi juga nanti. maksudnya itu perusahaan perkebunannya atau perusahaan mengolah tehnya menjadi sariwanginya teh
Poltinya perusahaan yang mana ini? Mungkin lebih ke produsennya Pak ya? Hah? Produsen produsennya. Lebih ke produsennya Mas Eko. Mbak depannya tadi Mbak siapa? Yang tengahnya tadi? Iya. Mungkin kalau produsen berarti Apa? Iya. Mbak siapa tadi yang tengahnya? Iya Mbak sama siapa tadi? Enggak, tengah. Endang. Mbak Endang. Terus tadi apa produksi tehnya ya? Maksudnya menjadi olahan terakhir teh. Jadi teh celup atau teh apa kan? Oke, kalau kemudian Mbak Endang tadi perusahaan apa? Perkebunan. Oke. Jadi kalau material ini ya kita menempatkan perusahaan kita mau menempatkan usaha kita di tempat yang ada memang butuh dekat dengan materialnya, bahan bakunya. Kayak yang tadi saya contohkan apa tadi? Yang saya contohkan tadi ada, ya itu bahan bakunya di situ, kemudian bisa juga itu. Kemudian kalau yang teh tadi lebih dekat pada perusahaan perkebunannya, ya kan perkebunan ya ada di situ kan. Nah masalah nanti kemudian habis di petik itu daun-daunnya, kemudian proses di situ sebentar, kemudian dibawa ke lebih enggak di pegunungannya seperti kalau sosro ya Ungaran kan itu dengan perkebunannya kan juga jauh. Pakai sosro kesini sedikit kan udah Semarang ya kan, pernah lihat, pernah lewat ya. Kalau yang mungkin orang Jawa atau Jawa Tengah mungkin. Nah perkebunan tehnya di mana? Ya di Wonosobo, di yang dan seterusnya itu kan, atau mungkin mengambil dari puncak dan seterusnya, atau yang mana lagi. Tapi kalau di areanya sosronya, saya pernah masuk ke pabrik sosronya, tapi saya nggak tahu apakah ada di sana. Saya nggak ngelihat, atau mungkin di balik sana karena saya nggak diarahkan ke sana. Tapi setahu saya memang nggak ada. Dia punya supplier atau punya nanti perkebunan ya, di daerah yang memang cocok untuk. Jadi ini ketika Anda pengen berusaha menjadi buka usaha perkebunan teh, ya mana tempatnya? Ya cari aja tempat-tempat ya yang bisa sesuai itu. Misalkan daerah Bandung, Puncak, Wonosobo, kemudian nanti mana lagi yang memang dataran tinggi kayak gitu. Yang mungkin tempat lain belum ada, ya bisa saja kemudian dibuat. Ketersediaan tenaga kerja lokal, lihat demografinya yang banyak penduduknya di mana. Kemudian Anda menempatkan, saya tempatkan di daerah situ. Saya pikir kalau untuk tenaga kerja di Indonesia tidak ada masalah, karena kita juga banyak penduduk, banyak pengangguran juga dan seterusnya, banyak tenaga skill tinggi juga. Saya pikir tidak terlalu menjadi soal, asal fasilitasnya kemudian dipenuhi, ada mes, ada ini, saya pikir tidak menjadi soal. Ini tidak terlalu menjadi soal untuk yang ketiga ini. Ditempatkan dekat pelabuhan ya ada saja kan yang kerja di situ. Mau di perkebunan PTPN itu ya, PTPN tempatnya tengah hutan sawit atau yang mana di lereng gunung ya ada saja. Saya pikir tidak terlalu masalah. Kemudian tersedianya sumber tenaga apa saja ini, bukan hanya tenaga kerja tetapi ya tenaga listrik mesin, terutama yang mesin listrik. Dia enggak, nah terkadang kan mungkin di luar Jawa suplai listriknya mungkin kurang bagus, sehingga ada beberapa yang memilih perusahaan ini itu
ya kekurangan lebih begitu. Sementara potensial sekali pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Perpajakan nasional, peraturan pemerintah ini juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi ketika menentukan lokasinya, saya tentukan bahkan di daerah mana itu kan ada aturan-aturan perda-perdanya. Dan ini juga akan menjadi pertimbangan peraturan pemerintah daerah mana. Oh, ini daerah tertentu teksnya tinggi, masjidnya tinggi, resolusinya tinggi, harus buka usaha izinnya ke sana kemari dan seterusnya terlalu ribet, nggak usah, tidak. Jadi itu pertimbangan yang lebih pada landasan aturan. Nah, untuk yang pertimbangan lokal jadi saya sebutkan untuk skopnya lebih kecil ya peraturan daerah, ada insentif ekonomi tidak, ada komunitas lingkungan. Kalau tadi perkebunan teh di sana biasa dengan cocok tanam, komunitas lingkungan anak biasa dengan budidaya tanaman teh dan sebagainya, tentu akan lebih memudahkan karena lebih familiar. Anda punya usaha perikanan, kemudian membuka di pinggir laut, tambak dan seterusnya, karena sudah ada penduduk yang memang sudah terbiasa dengan budidaya perikanan, nelayan, itu juga akan lebih mudah. Jadi bisa menjadi pertimbangan. Saya tempatkan usahanya. Jaringan transportasi tadi sudah kita bahas, kemudian sikap kebijakan pemerintah daerah sama, sudah banyak izin-izin yang harus dilalui ya, kayak Bantaeng ya, Laut di Selatan itu bisa memperingkat izin untuk usaha seperti one stop service, kemudian ada juga di mana itu Karanganyar kalau nggak salah sesuatu ya, jadi memudahkan untuk berbisnis, membuka usaha, izin-izinnya nggak terlalu ribet orang juga malas juga. Jadi dia akan, apalagi ini investor punya duit, dia akan membandingkan beberapa daerah. Di sini ribet, di sini nggak terlalu ribet, di sini ribet dan banyak biayanya. Kalau ngurusnya lama, harus nanti pakai biar nggak lama, jadi tambah cost, tambah biaya. Nah, kenapa dia tumbuk-tumbuk gitu? Persyaratan teknis apa yang tulisannya ini? Persyaratan teknis ya, tentang harga tanah setempat, area industri, ya saya pikir ya untuk teknisnya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk lokasi bagi usaha jasa, pertimbangan untuk jasa ada dua hal. Pertama, perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan. Kemudian perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Jadi ini berbeda. Nah, tadi dalam pemilihan lokasi ini bisa kemudian dibuat penilaiannya, kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya seperti ini. Jadi kan ada beberapa alternatif lokasinya lebih didekatkan dengan pasar atau tidak.
tergantung dari jenis usahanya. Kalau tadi manufaktur nggak terlalu beda dengan pasar, nggak ada masalah. Kalau lokasi usaha Anda adalah biasa, maka pemilihan lokasi dekat dengan pasar, maka itu penting. Dan kemudian Anda punya beberapa alternatif, misalkan alternatif A, B, misalkan kota A pasarnya bagus, Anda kasih nilai 5. Kota B kurang bagus, sedikit di bawahnya. Faktor-faktor lokasi ini tadi yang sudah kita bahas tadi itu, ya, dekat dengan pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan kemudian kasih skor, kasih skor, kan ada angka, kemudian faktor kuantitatif. Nah, kemudian kalau di jumlah ternyata sama, pilih yang mana? Di jumlah kan sama itu 30, pilih yang mana? Nah, kemudian Anda bisa pilih berdasarkan hitungan itu. Nah, itu enggak ilmiah. Tapi yang ilmiah, nah Anda mempunyai prioritas lebih pada dekat dengan bahan baku atau lebih dekat dengan pasar atau yang lain. Kalau bidang usaha Anda adalah jasa misalkan, kemudian Anda memprioritaskan lebih dekat mana nih? Oh, saya lebih kepada pasar. Ya sudah, meskipun angkanya sama, maka saya pilih yang nah. Tapi kalau kemudian Anda, oh ini jasa saya online kok, nggak terlalu dekat dengan pasar langsung, nggak apa-apa. Yang penting saya dekat dengan bahan bakunya. Saya pemasarannya online, maka saya pilih yang B. Jadi ada kemarin saya baru lihat di YouTube, teman kantor masih tetangga saya di Jogja, Sabtu hari jadi video. Kemarin pas saya lihat itu dia jelasin salah satu temennya juga yang ada di Jogja juga, dia buat tugasnya lupa tas, kalau nggak salah tas, ya tas, kemudian dijahitkan ke salah satu konveksi, kemudian pemasarannya online, pasar online, di pasar online di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sekarang sudah keluar ya, dan penghasilannya wow luar biasa. Satu bulan itu udah ratusan, bukan ribu, tapi juta. Sudah ratusan. Nanti bisa saya tunjukkan ini apa namanya di Sabtu hari ini jelaskan. Itu enggak ketemu langsung sama si pelanggannya. Jadi lokasi pasarnya tidak perlu dekat, tapi dia butuh ya itu yang ini lancar, dua ini lancar. Kalau ini lancarnya internetnya aja, harus lancar, jangan dihubungi nanti lewat WA atau apa, nggak bisa. Ya wes mati, udah nggak deket sama konsumen, nggak punya stand di mall, nggak punya stand di pasar dan seterusnya, internetnya double hatam. Nah itu tergantung bisnis Anda, meskipun sama-sama jasa, sama-sama produknya, tapi kalau kemudian karakteristiknya beda, bisa nanti lokasinya yang tadi saya sebutkan itu dia di rumah. Dia cuma modal di center, kemudian dan ke orang konveksi juga tidak di rumah dia bermitra saja, berjejaring, berjejaring. Habis itu jadi dia ambil atau bahkan mungkin kalau mau cepat dari konveksinya ini itu yang sangat dan itu hasilnya tak juara itu bisa juara. Nanti kapan-kapan mungkin bisa saya pas di
GTM online, mungkin bisa saya kasih linknya. Menarik. Sama, ini teknik yang kedua dengan cara penilaian kuantitatif juga, ya. Tetapi masing-masing faktor ini kemudian dikasih bobot, terus dikasih bobot nih, bobot. Jadi untuk lokasi pasar bobotnya 1, karena Anda melihat bahwa tugas bisnis saya itu besar, tetapi nggak terlalu dekat dengan pasar, nggak apa-apa, karena saya pemasarannya via online, jadi nggak perlu dekat ketemu kontak langsung fisik ya dengan pasar, nggak ada masalah. Kontak langsungnya ya via online. Jadi saya memberikan bobot lebih tinggi pada bahan baku dan tenaga kerja. Ini nilainya sama dengan yang tadi, nilai 5, 6 sama dengan yang tadi sebelumnya, juga sama nilainya. Tetapi karena diberi bobot, maka total nilainya jadi berbeda. Maka kemudian pilihlah lokasi yang B. Lokasi yang B itu saya di rumah sendiri. Ya kan nggak deket, nggak perlu deket dengan konsumen ya. Ya. Iya. Tuh. Oke, ini sama model pemilihan lokasi. Nah, jam 12. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan. Besok Jumat. Oke, sampai model lokasi aja, karena tinggal 2 slide. Kegiatan belajar 2 nanti kita dikasih 2 lokasi, G kemudian E. Di lokasi J dan E ini mempunyai biaya yang berbeda, biaya tetap per periodenya, kemudian biaya variabel per periodenya juga, per unit, biaya variabelnya per unit. Kapasitas produksinya dimulai dari 10.000 hingga 30.000. Ketika lokasi D, dia ada fixed cost-nya, kemarin kita buat malam-malam ya. Malam-malam ada fixed cost-nya, 1 periodenya setelah 1 semester, 1 tahun, apa punya 2 biaya. Kemudian variabel cost per unitnya nanti tergantung dari unitnya ini yang dibuat, diproduksi. Untuk D itu ternyata variabel cost-nya 2.000 dan 1.000 untuk yang. Nah, lokasi mana yang mau dipilih? Tekniknya sama dengan yang kemarin malam itu. Kita analisis per unitnya yang mau dibuat. Ya. Kita lihat per unitnya yang mau dibuat. Total cost itu kan apa rumusnya? Total biaya itu rumusnya tadi fixed cost tambahkan dengan variable cost kan ya. Fixed cost-nya untuk yang D berapa? 20 juta. Kalau kemudian memproduksi 10.000, maka variable cost-nya berapa? 2.000. Ya, kalau per unit 2.000. Kalau memproduksinya 10.000, maka berapa? 2 juta. 2.000. Memproduksinya 10.000. Jadi
gajinya berapa? 40 juta. 20 juta toh? Nah, ini kan baru variable cost-nya. Kemudian fixed cost-nya sudah kelihatan ya? Sana kelihatan nggak? Jalan. Kelihatan ya? Kelihatan. Fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya yang D tadi berapa? 20 juta. Sehingga total cost-nya berapa? 40 juta. 40 juta. Begitu kan sederhana aja. Maka ketika memproduksi untuk 10.000, biaya yang D ini 40 juta. Nah, cara yang sama kan untuk yang E, untuk memproduksi 10.000 ini maka biayanya 40 juta ditambah dengan 1.000 kali 10 berarti berapa? 50 juta. Jadi kalau Anda hanya bisa memproduksi 10.000 unit saja, maka miliknya hingga pilihannya pada 15.000 ya milik D. Tapi kalau mau kalau 20 Anda mau pilih dua-duanya dulu. Salah satu dari dua mempunyai nilai yang sama secara ekonomi. Kalau produksinya tinggi, maka yang lebih ekonomis adalah yang itu teknik pemilihan lokasi sudah mempertimbangkan faktor biaya tadi, variable cost, fixed cost. Kalau yang sebelumnya tadi Anda membuat skor untuk dekat dengan pasar berapa skornya, dekat dengan bahan baku berapa. Perkebunan teh mau di Lembang, mau di Dieng, mau di Bandung, nah kan di skor. Oke, saya pikir itu. Oke, kapasitas dan strategi ekspansi nanti kita lanjutkan di hari Jumat insyaallah. Cukup sekian, nanti silakan Anda istirahat, kita istirahat sama-sama karena Anda